Halo rekan-rekan traders, di video ini saya akan perlihatkan kepada Anda seperti apa video market update yang saya berikan kepada para member angka bicara, kepada para member premium saya di aplikasi berdagang angka. Di mana apabila ada sesuatu hal yang penting, shifting, perubahan terhadap market, saya akan update kepada para member premium saya. Nah, dari angka-angka dan data-data yang akan saya sampaikan kepada Anda ini, data-data inilah yang membuat kami semua bisa survive, kami semua bisa bertahan, kami semua bisa tidak kena yang namanya drawdown, ya, penurunan portfolio, penurunan kinerja portfolio ketika market mengalami penurunan, ya, seperti ini, ya, kita terhindar dari yang namanya drawdown, ya. Karena angka-angka yang itu semua berkat angka-angka yang saya akan perlihatkan kepada Anda. Sehingga kita bisa mengatur risk. Kami mau sebesar apa, ya kan? Mau agresif atau masih defensif. Itu yang menentukan hasil tradingnya. Bukan cuman sekedar, oh bisa screening. Bukan cuman sekedar, oh bisa tarik-tarik garis, bukan sekedar oh ngerti chart pattern. Tidak, kita harus tahu di mana posisi kita saat ini ya terhadap market. Kita harus tahu market juga maunya mainnya seperti apa, suasananya seperti apa. Kalau kita tahu suasana kebatinan daripada market itu sedang seperti apa, maka kita bisa menyesuaikan portfolio kita. Kalau market sedang nggak enak, kita defensif. Market sedang bagus, kita bisa agresif. Nah, itulah hal-hal yang akan menambah performance daripada portfolio kita, performance daripada hasil trading kita. Tentu Anda tidak ingin ketika market itu lagi nggak enak, ya. Contoh seperti bulan Maret, Juni, Mei gitu ya. Seperti pada chart yang Anda lihat di sini, market lagi nggak enak, Anda agresif, mati konyol, ya kan? Drawdownnya parah, portfolio Anda akan drawdown parah, ya. Justru yang kita mau itu adalah pada saat marketnya kuat, kita agresif. Jadi bukan cuman kuat itu Anda melihat, oh nih chartnya naik nih ke atas, kita agresif yuk. Waduh, enggak seperti itu juga. Jadi kalau Anda hanya melihat chart IHSG saja, maka Anda tidak tahu kondisi market itu sebenarnya sedang seperti apa. That's why ketika market tiba-tiba di smackdown pada awal Agustus ini, kita semua survive. Semua member survive. Ya, kenapa? Karena kita dalam posisi masih defensif. Portfolio kita isinya cuma sekitar nggak nyampe 20% itu adalah posisi barang. Kita masih pegang cash 80%. Jadi ketika market dibanting ya kita fine-fine aja. Drawdownnya ibaratnya kecil sekali dan mental trading kita tetap terjaga. Ya, pada chart ini saya kasih lihat Anda. Jadi ketika dibanting 2,9% nih kinerja year to date daripada ISG, tapi kinerja tapak naga itu hanya turun sedikit, Anda bisa lihat ya. Jadi yang hijau ini tiba-tiba kebanting, portfolio tapak naga kebanting, tapi dikit banget. Itu. Sama juga seperti di bulan ini ya, di bulan Mei, Juni, ya. Ini ISG turun. ISG turun, bahkan kinerja year to date-nya sempat menyentuh minus 7,4% year to date ISG. Kinerja tapak naga masih positif 0,9. Itu semua karena kita tidak agresif ketika market sedang tidak kondusif. Dari mana kita tahu market sedang kondusif atau tidak? Nah, data-data ini yang akan saya perlihatkan kepada Anda, di mana ini sering saya update kepada seluruh member premium saya lewat video yang saya posting di aplikasi berdagang angka. Ya. Jadi kita masuk ke market breed. Yang pertama kita harus cek dulu adalah seperti biasa ya. Market trend. Market trend kita cek. Market trend maka saya akan menuju ke sini. Nah, market trend apakah ISG berada di atas semua moving average? Jawabannya iya. Dan moving average 10 di atas 20, 20 di atas 50. Jadi bisa dibilang secara mid term dan short term kita dalam posisi positif. Nah, itu. Kemudian, nah ini yang penting. Persentase partisipasi emiten yang uptrend saat ini. Saya tulis positif, dapat dari mana angkanya? Nah, ini merupakan
angka insight yang Anda mungkin sudah beberapa kali lihat di video-video saya sebelumnya, tapi belum pernah Anda melihat angkanya menyentuh seperti ini, ya. Karena selama 2 tahun terakhir angka itu tidak pernah tersentuh, yaitu di sini market breadth. Ya, persentase emiten yang uptrend versus yang belum uptrend. Saat ini berada di angka 43%. Jadi pertama kalinya sejak bulan September 2022, pertama kalinya sejak September 2022, jumlah emiten yang uptrend itu ada 43%. Anda bayangkan 43% itu seberapa susah sih? Anda bisa lihat pada bulan Maret 2024 IHSG mencoba breakout dan gagal. Anda bisa lihat jumlah emiten yang uptrend saat itu hanya 30% saja. Di bawah threshold warna biru yang saya kasih ini, garis horizontal warna biru ini. Ya, hanya 30%. Kenapa saya kasih garis biru di situ? Karena berdasarkan backtest saya, jumlah emiten yang uptrend minimal harus 43% supaya marketnya enak untuk trading. Itulah mengapa selama ini hampir 2 tahun lebih selalu konsisten berada di bawah 43%. That's why portfolio kita terhindar dari drawdown. Karena tidak ada gunanya kita agresif di saat marketnya tidak kondusif. Tidak kondusif itu adalah karena persentase emiten yang uptrend itu sangat sedikit. Buat apa kita agresif? Ini loh yang membuat kita bisa terhindar dari drawdown besar, drawdown yang tidak perlu. Ya. Nah, di sini Anda bisa lihat. Jadi bukan cuma semata-mata, oh IHSG breakout dari resist nih. Bukan, saya nggak bicara all time high ya, saya bicara resist yang sudah terbentuk sejak 2022 nih ya. Sejak April 2022. Resist yang terbentuk ini tidak pernah satu kali pun di breakout dengan mulus. Ya, sudah berkali-kali false breakout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 kali false breakout. Dan kali ini apakah dia akan breakout valid? Saya tentu tidak punya bola kristal untuk bisa menjawab itu. Tapi berdasarkan data-data yang ada ini, tentu Anda bisa melihat. Dan saya juga bisa melihat bahwa breakout kali ini itu berbeda dari breakout sebelumnya. Contoh, dengan breakout di awal 2024, Anda bisa lihat jumlah emiten yang uptrend saat itu hanya 38%. Masih di bawah threshold minimal 43%. Ya. Di bulan Februari, Maret juga sama ya. Bahkan hanya 29%. Ya. 30%. Di bulan Mei hanya 29%. Jadi secara logikanya bagaimana IHSG bisa valid breakout kalau jumlah emiten yang uptrend itu sangat sedikit. Jadi bisa dibilang ketika IHSG breakout dengan jumlah emiten yang uptrend sangat sedikit, itu artinya yang menarik IHSG hanya emiten-emiten dengan kapitalisasi super besar. Tapi tidak diikuti oleh banyak emiten yang juga bergerak ke arah yang sama, yaitu bergerak ke utara. Enggak. Anda bisa tahu pada saat itu 2024 yang bergerak naik di awal 2024 ini adalah emiten yang kalau saya bilang di Telegram channel saya, emiten-emiten balon, emiten-emiten bubble, ya, yang ibaratnya ketika nanti bubble itu, balon itu pecah, maka hancur ya, seperti Arto, BBHI, ya digital banking zaman dulu yang chartnya sekarang udah jauh sekali dari all time high-nya. Seperti itu. Ya, jadi breakout IHSG kali ini tentu saja berbeda dan jauh punya potensi, ya lebih besar potensinya daripada breakout sebelumnya yang gagal. Kali ini kemungkinan besar breakoutnya akan valid, kemungkinan besar. Tapi dengan syarat, ya tolong gapnya ditutup dulu biar enak bos. Gap yang paling dekat ada di sini. Ya, ini kan high 7366. Besoknya low 7372. Tolong ditutup dulu supaya gerakannya bisa enak. Nah, gimana cara nutupnya? Ya pullback. Pullback santai ya, jangan ada distribusi seperti ini ya, candle besar kemudian diikuti dengan volume yang besar juga, jangan. Ya, seperti di tanggal 15 Maret gitu ya, jangan.
Kalau bisa pullback pelan-pelan gitu ya. Itu akan sangat-sangat bagus dan sangat-sangat sehat dan merupakan hal yang wajar terjadi setelah breakout. Justru itu akan menyehatkan ke depannya. Ya, seperti itu. Jadi kali ini, for the first time, setelah 2 tahun terakhir, tidak pernah ada yang namanya 43% jumlah emiten uptrend di IHSG. Kali ini ada. Itu merupakan tanda-tanda yang sangat bagus. Meskipun, nah di sini saya lanjut, new high versus new low itu masih netral ya, new high versus new low-nya masih netral karena sama-sama masih di bawah nih dua-duanya. Yang ini. Nah, ini dua-duanya masih sama-sama di bawah. Anda bayangkan ketika 2020 akhir, nah Anda bisa lihat ya, new high yang garis warna biru itu jauh unggul di atas new low, itu harus. Kemudian Anda juga bisa lihat pada saat itu jumlah emiten yang uptrend di akhir 2020 43%. Anda bisa lihat tuh, angkanya nambah terus, garisnya hijau ini naik terus ya. Bahkan sampai 60-65% lebih. Ya, bahkan sampai 70%-an. Gila ya. Ibaratnya situasinya terbalik dari sekarang. Pada saat itu, tolong tunjukkan saham yang harganya belum naik. Susah, bos. Ya. Tolong tunjukkan harga saham yang harganya belum naik banyak. Susah, bos. Kalau sekarang kan kebalik ya. Tolong tunjukkan harga saham yang udah naik banyak. Jawabannya susah. Karena Anda bisa lihat di sini jumlah emiten yang dalam 1 bulan terakhir harganya naik 50%. Jawabannya cuma ada satu. Ya. Bandingkan di tahun 2020 akhir, jumlah emiten yang naik lebih dari minimal 50% dalam 1 bulan. Anda bisa lihat tuh ada 34 emiten. Bayangin tuh kencang, 34, 37 ya. 30-an emiten yang dalam 1 bulan terakhirnya harganya naik minimal 50%. Banyak, bos. Ya. Kalau sekarang baru satu. Jadi ini masih awal ya. Ini masih awal. Market midterm-nya masih netral juga, perilaku harga setelah trigger buy juga masih netral. Jadi kesimpulan saya saat ini situasi marketnya ini merupakan awal daripada bull market dengan catatan tidak terjadi distribusi ya, seperti ini ya, candle di tanggal 8 Januari ya, setelah breakout gagal kemudian tiba-tiba muncul candle merah besar ya. Saya tunjukkan yang ini deh biar lebih clear. Nah di sini jangan sampai terjadi seperti 8 Januari ya, setelah breakout gagal kemudian harga turun ya, harga turun, candlenya lumayan besar tuh, minus hampir 1%. Oke. Kemudian terjadi lagi di 15 Maret ya, setelah breakout kemudian dipukul ke bawah disertai volume yang besar pula ya. Nah, kita berharap candle seperti ini tidak muncul saat ini. Jadi kalau cuman turun kecil ya, itu sehat banget. Kita sedang berada, kalau itu terjadi, maka kita sedang berada di awal market bull ya, bull cycle. Ya, ini kalau turun-turun begini, bahkan ada ekornya dikit gitu kan, besok langsung dibalas naik lagi. Ini bagus banget nih konsolidasinya yang seperti ini. Ya, jadi kita berharap dia akan muncul konsolidasi seperti yang terjadi pada bulan Juli. Ya, seperti ini yang cantik, tak. Cuman kan waktu itu langsung dicopet ya, di tanggal 5 Agustus tiba-tiba breakdown. Ya gara-gara yen Jepang apalah gitu ya, itu nggak penting banget gitu kan. Toh ibaratnya orang ngerti analisa makro tapi tradingannya banyak juga kok yang loss. Percuma pinter analisa makroekonomi tapi tradingannya loss, atau tradingannya profit sih tapi drawdownnya gede banget. Ya, drawdownnya gede banget. Jadi ibaratnya mungkin dia mengalami drawdown sebesar 20% pada tahun ini. Kemudian at the end year to date-nya masih plus. Bisa saja. Ya, jadi percuma pinter makroekonomi tapi nggak bisa mempertahankan portfolio, tidak bisa mengurangi resiko yang ada pada portfolio. Jadi kesimpulannya adalah kita berada di awal market bull. Ya, kenapa saya bilang awal? Karena ini yang terjadi kenaikan berhari-hari terakhir ini di bulan Agustus. Ini mengembalikan shock yang terjadi di tanggal 5 Agustus. Nah setelah shock ini sudah kembali balance, maka sekarang saatnya untuk konsolidasi. Yang mengumpulkan tenaga lagi, seperti itu. Ini konsolidasi ya.
tes resisten yang sekarang harusnya berubah jadi support. Kalau kuat maka kita akan rally lagi ya. Jadi bagi Anda yang sudah trading cukup lama dan mampu bertahan dalam situasi market sideways selama kurang lebih 2 tahun, saya ucapkan selamat kepada Anda karena kita sebentar lagi akan sama-sama, mudah-mudahan akan sama-sama jackpot besar ya. Bagi Anda yang baru newbie, silahkan belajar terlebih dahulu ya, belajar yang banyak. Jangan terlalu menggembar-gemborkan, jangan terlalu mengumbar resiko ya, jangan terlalu trading agresif dulu. Anda masih newbie. Apakah saat ini sistem trading tapak naga sudah meningkatkan risk per trade-nya? Jawabannya adalah belum. Jawabannya adalah belum. Kenapa? Ya karena kita masih mau melihat pullback ini dulu. Ya, pullback, kemudian ISG-nya pullback, candle-nya kecil-kecil, tidak ada candle distribusi. Kemudian saya juga mau melihat 43% ini, jumlah emiten yang uptrend ini settle. Ya, saya tidak mau terjadi seperti di sini, ya, di 16 September 2022. Jadi dia hanya 1-2 hari, 2 hari saja dia di atas 43%, setelah itu turun lagi. Jadi nggak settle, nggak sustain, ya nggak lama di situ. Saya nggak mau. Makanya kali ini saya mau lihat dia sustain dulu berhari-hari, ya sustain dulu, bertahan dulu berhari-hari di atas 43%. Kalau bisa makin bertambah gitu ya. Nah disitulah baru saya mau gas ya, tambah resiko, risk per trade saya tingkatkan lagi. Atau misalnya saya ubah taktiknya ketika sudah terjadi trigger buy, saya ubah sedikit taktiknya, saya menjadi lebih ibaratnya agresif gitu kan, dari yang tadinya kita menggunakan take profit di angka sekian gitu kan, menjadi ya kita kurangi dulu bobotnya gitu ya, bobot take profitnya kita kurangin, atau ibaratnya update trailing stopnya jadi kita agak longgarin sedikit, nggak harus terlalu ketat gitu ya, tanpa harus meningkatkan risk per trade di awal ya. Saya sih lebih prefer taktiknya yang saya rubah dulu menjadi lebih longgar daripada risk per trade cepat-cepat saya naikkan. Seperti itu. Ya. Nah, taktiknya itu seperti apa? Anda bisa lihat itu di video take profit ya yang ada di dalam aplikasi. Di situ kan dijelaskan take profit ini ada berbagai macam cara dan menyesuaikan kondisi pasar. Di saat kondisi pasar bagus, maka taktik take profitnya seperti apa? Ada di situ dijelaskan di dalam aplikasi. Jadi to all member premium ya, saya sampaikan belajarlah karena banyak sekali video yang ada di dalam aplikasi itu. Ya. Itu ibaratnya seperti workshop basic ya, secara online yang bisa Anda saksikan kapanpun juga. Itulah membership Angka Bicara. Jadi bukan sekedar Anda mengintip saya beli saham apa, Anda ikut dompleng saya beli apa, Anda juga ikut. Bukan sekedar itu, Anda dapat ilmu yang banyak. Seperti itu. Oke, demikian update market dari saya, market update. Semoga bermanfaat bagi Anda. Di sini pun Anda juga melihat bahwa 43% emiten sudah uptrend. Jadi ibaratnya soon, kalau tidak terjadi candle distribusi, maka segera dalam sekitar ya 2 minggu lagi, 2 minggu sampai 3 minggu lagi paling lama, akan banyak yang orang-orang di luar sana pamer cuan, saham ini cuan, hapcu pret lah. Yang mana Anda jangan sampai terkesima dengan cuan yang dipamerkan. Harusnya Anda dalam hati bertanya, orang ini kemana waktu sideways? Drawdown dia sebesar apa? Anda harus teliti ke sana gitu loh. Jadi bukan cuman pada saat cuan, Anda harus tanya pada saat market nggak enak, lu drawdownnya kayak apa? Kontrol resiko lu kayak apa? Kinerja portfoliomu kayak apa? Jangan cuman pada saat begini lu teriak-teriak cuan. Pada saat market itu tidak kondusif, kamu bisa proteksi you punya portfolio nggak? Lu bisa proteksi you punya modal nggak? Justru itu yang penting. Ya, Anda yang membership di Angka Bicara silahkan nonton video drawdown. Di situ saya jelaskan kenapa apa pentingnya Anda harus kontrol drawdown. Supaya
Ya, ini bahasa sederhananya ya. Percuma lu teriak cuan 100% tapi drawdownmu 50%. Kenapa? Karena sebelum lu cuan 100%, lu ngalami dulu drawdown 50%. Kemungkinan besar, berdasarkan statistik, lu tidak akan mengalami cuan 100%. Karena pada saat lu drawdown 50%, lu udah game over, lu udah pensiun, lu udah give up, lu udah nyerah dari trading. Itu yang most likely terjadi. Ya, yang umumnya terjadi ketika seseorang udah drawdown 50%, itu pensiun, Pak. Give up, nyerah. Jadi ya percuma aja pamer, oh cuan, portfolio meningkat 100%, 100%. Tapi pada saat drawdownnya, nggak dikasih lihat. Dan kalau memang dia jujur dan kinerjanya memang parah, drawdownnya bisa sampai 50%, itu artinya apa yang dia pamerkan itu ya cuma sekedar untuk konten saja. Dia tidak walk the talk, dia tidak menjalankan apa yang dia ajarkan. Hati-hati, pada saat bullish itu bahaya sekali. Anda tidak bisa tahu mana yang asli, mana yang jujur, mana yang real skillnya. Justru pada saat market nggak enak seperti sekarang ini, Anda dengan mudah bisa melihat siapa sih yang skillnya baik. Nanti pada saat bullish itu akan muncul mentor-mentor baru, wah gitu kan. Oh saya cuan ini gini. Banyak, hati-hati. Ya, oke, demikian dari saya. Salam trading sadis, trading sangat disiplin. Sampai dijumpa di video berikutnya.